HBS Ministry, kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala hal, dalam segala situasi, aktivitas kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati kita, bersama-sama dengan saya kita akan memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan, ini semua anugerah-Mu Tuhan. Dan bawa hidup kami di hari yang baru ini, cara khusus di hari Minggu ini, hidup kami berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, layak di hadirat-Mu. Ini kerinduanku seumur hidupku, berkenan di hadapan-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, layak di hadirat-Mu. Ini satu-satunya kerinduan, ini kerinduanku seumur hidupku. Layakan ku memuja-Mu Tuhan, layakan ku menyembah-Mu Yesus. Tiada yang berharga di dunia ini selain diri-Mu Yesus. Layakan ku memuja-Mu Tuhan, layakan ku menyembah-Mu Yesus. Penuhi hidupku dengan kuasa Roh Kudus untuk melayani-Mu. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ini yang menjadi kerinduan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, layaknya kami, layak di hadirat-Mu. Ini kerinduanku seumur hidupku. Mari layakan kami semuanya Tuhan, layakan ku memuja-Mu Tuhan,
layakan ku menyembahmu Yesus. Tidak ada yang berharga dalam hidup kami, tiada yang berharga di dunia ini selain dirimu Yesus. Oh, layakan ku memujamu Tuhan, layakan ku menyembahmu Yesus. Penuhi hidupku dengan kuasa Roh Kudus untuk melayanimu. Satu kali lagi kita nyanyikan pujian. Layakan ku memujamu Tuhan, layakan ku menyembahmu Yesus. Berikan layakanmu Bapa. Oh, tiada yang berharga di dunia ini selain dirimu Yesus. Oh, layakan ku memujamu Tuhan, layakan ku menyembahmu Yesus. Penuhi hidupku Tuhan, penuhi hidupku dengan kuasa Roh Kudus untuk melayanimu. Ku menyembahmu Tuhan, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Layakkan kami dalam hadirat-Mu Bapa, dalam kekudusan-Mu, dalam kesucian-Mu, masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, perhatian-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terpujilah Bapa di surga, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan untuk selama-lamanya Tuhan. Oh, sana bagimu Rajaku, oh, sana bagimu Tuhanku Yesus. Junjungan hidupku, perlindunganku, keselamatanku, gunung batu, sumber kekuatan, pengharapan. Tiada yang lain Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Betapa besar anugerah-Mu. Kalau kami masih diberikan kesempatan pada hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, untuk kami menghadap Engkau, di saat kami membuka mata kami Tuhan, di hari yang baru, kami merenungkan kehadiran-Mu selalu ada bersama dengan kami. Sampai sebentar malam Tuhan, seumur hidup kami, hadirat-Mu terus menguasai kami. Hadirat-Mu terus hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan. Biar kiranya setiap pujian penyembahan kami senada dengan aktivitas hidup kami. Pujian ucapan syukur kami seirama dengan pikiran dan perasaan, perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Sebab Engkau Allah yang penuh dengan kemegahan dan keistimewaan. Tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, untuk kami mendengar firman-Mu bagi kami. Berbicaralah bagi kami. Semua yang mengikuti program ibadah Jabez Ministry saat ini menemukan Tuhan, menemukan kebenaran
mendapatkan jamaah, mendapatkan lawatan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Bekerjalah Engkau Roh Kudus lebih baik. Kami terus membuka hati kami bagi Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lebih mempersiapkan hati kita. Kita jangan buang kesempatan saat ini. Mari kita ambil, kita raih kesempatan saat ini. Kita duduk diam mendengar firman-Nya, dan kita pasti mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Mari kita berbalik pada Tuhan selagi waktu masih ada. Jangan kau tunda, jangan kau buang. Mari raih kesempatan ini. Mari raih kesempatan ini. Mari kita berbalik. Mari kita berbalik pada Tuhan selagi waktu masih ada. Terima kasih Tuhan. Jangan kau tunda, jangan kau buang. Mari raih kesempatan ini. Sebab Tuhan masih bekerja. Kasih-Nya sanggup pulihkan hidupku. Anugerah Tuhan masih ada. Mari datang padanya selama Dia berkenan. Oh, sebab Tuhan masih bekerja. Kasih-Nya sanggup pulihkan hidupku. Anugerah Tuhan masih ada. Mari datang padanya selama Dia berkenan. Mungkin ada di antara kita saat ini ya, merasa sudah tidak bisa diperbaiki lagi, merasa sudah tidak bisa dipulihkan. Hidup saya sudah rusak, Bu. Hidup saya sudah hancur. Saya sudah tidak bisa diperbaiki. Saya mau katakan sebagai seorang hamba Tuhan, di hadapan Tuhan saya melayani. Kalau hari ini saudara masih hidup, tandanya Bapa di sorga masih memberikan kesempatan. Bukan hanya buat saudara, bagi saya juga, bagi kita semua, keluarga besar Yabes Ministry, bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah kita. Sadar, hari ini kita masih hidup. Bapa di sorga masih memberikan anugerah, masih bekerja. Kasih-Nya sanggup pulihkan hidup kita. Mari kita berbalik pada Tuhan selagi waktu masih ada. Jangan kita tunda kesempatan ini. Jangan kau tunda, jangan kau buang. Mari raih kesempatan ini. Oh, sebab Tuhan masih bekerja. Katakan, saya mau dipulihkan Tuhan. Kasih-Nya sanggup pulihkan hidupku.
Tuhan Yesus luar biasa baik buat kita semuanya. Amin. Seperti tadi saya katakan bahwa kalau saya dan saudara masih hidup saat ini, artinya masih bisa dipulihkan Tuhan, masih bisa diperbaiki oleh Tuhan ya. Asalkan kita buka hati ya. Kita buka hati bahwa kalau saya masih bernafas hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya. Tuhan masih bekerja dalam hidup saya. Oke, kita akan segera masuk pada pemberitaan firman pada saat ini. Dan sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Pastor Henry Mongkau yang kembali mempercayakan saya ya, Ibu Regina ya. Biar saudara bisa mengenal nama saya, karena ada pepatah bilang tak dikenal tak disayang. Jadi kalau saudara sudah kenal saya, nama saya Ibu Regina, berarti Anda harus menyayangi saya. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau ajukan satu pertanyaan. Bagaimana saya dengan Tuhan? Bagaimana saudara dengan Tuhan hari ini? Di minggu ini, di hari yang kedua di bulan yang kelima di tahun 2021 ini, bagaimana kita dengan Tuhan sekarang? Seperti apa saudara dengan Tuhan? Sudah sampai di mana kita dengan Tuhan? Nah, saya mau menyampaikan satu cerita di dalam Alkitab, Daniel pasalnya yang kelima. Daniel pasalnya yang kelima. Sebenarnya kita harus baca satu pasal ini seluruhnya ya. Tetapi mudah-mudahan sebentar selesai ibadah ini, Bapak Ibu Saudara semua bisa baca pasal ini. Saya yakin saudara pasti digugah. Saudara pasti yang membaca firman Tuhan ini, Daniel pasal 5 secara keseluruhan, saudara pasti ya ada sesuatu yang menggoncang hidup saudara. Dan tetapi pada saat ini saya hanya mau baca beberapa ayat buat Bapak Ibu Saudara semua. Daniel pasalnya yang kelima. Daniel pasalnya yang kelima. Daniel pasal 5 ayatnya yang ke-27. Daniel pasal 5 ayat 27. Daniel pasal 5 ayat yang ke-27. Tekel. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Saya ulangi ayat 27. Tekel. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Musik dalam penyembahan seperti biasa ya. Minta tolong. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Seperti tadi saya katakan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sekarang? Bukan saya tidak menghormati kedudukan jabatan profesi saudara, tetapi saya mau lebih membawa pemikiran kita, pemahaman kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sekarang? Seperti apa hubungan kita dengan Tuhan sekarang? Seperti apa? Hubungan kita dengan Tuhan sekarang seperti apa? Belsyazar waktu ditimbang, waktu diukur menurut standar Tuhan, didapati terlalu ringan. Saya mau katakan bagi pemirsa, bagi saudara-saudari semua yang masih diberikan kesempatan untuk melihat siaran ini, untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, Jabez Ministry yang ada di Bandung dan di sekitarnya. Saya mau katakan Belsyazar dengan Tuhan sudah selesai, tapi kita, saya dan saudara dengan Tuhan belum selesai. Waktu Belsyazar dengan Tuhan itu sudah selesai, sudah berakhir. Tetapi sungguh sangat disayangkan, akhir hidup dari seorang anak dari Raja Nebukadnezar, Raja Belsyazar, mengakhiri hidupnya dengan satu timbangan di hadapan Tuhan didapati terlalu ringan. Tekel. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Saya mau bacakan di dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudara semua. Terjemahan yang lain berkata, Tuanku ditimbang dengan neraca, tetapi didapati tidak memuaskan.
Ini dalam terjemahan yang lain. Tuanku ditimbang dan didapati tidak memuaskan. Saudara tahu kan cerita ini? Mene-mene tekel ufarsin. Tapi saya hanya pakai kata tekel untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati kurang. Minus. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati kurang berat. Saudara tahu apa artinya terlalu ringan? Ditimbang, didapati terlalu ringan. Artinya kualitas hidup dari Raja Belsyazar didapati, ditimbang, mutunya rendah, mutunya rusak. Belsyazar telah ditimbang dengan neraca sorga dan didapati tidak memenuhi standar ukuran Allah. Tuhan juga punya neraca loh untuk mengukur berat dan ringan kehidupan kualitas rohani kita. Apalagi kita sejak dari kandungan sudah menjadi orang Kristen. Nah biasanya neraca-neraca seperti ini di dalam perusahaan itu tiap akhir tahun diadakan catatan perbandingan apakah perusahaan ini selama tahun 2020 mengalami untung atau rugi, mengalami banyak utang atau piutang. Nah itu setiap akhir tahun perusahaan-perusahaan semua yang ada di seluruh dunia mengadakan perbandingan seperti ini. Lebih besar pemasukan atau lebih besar pengeluaran. Atau dalam suatu negara termasuk negara Indonesia ada yang namanya neraca politik. Dilihat neraca politik negara Republik Indonesia tahun 2020 bergeser kemana? Ke kiri atau ke kanan? Nah kalau neraca politik negara kita Indonesia bergeser ke kanan tandanya bagus. Artinya ada kemajuan. Tetapi kalau neraca politik negara kita bergeser ke kiri artinya banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Apalagi kehidupan saya dan saudara diciptakan menurut gambar serupa wajah Tuhan. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak orang Kristen meninggal, wajahnya tidak serupa dengan wajah Tuhan. Sudah meninggal di usia 70 tahun, 60 tahun. Tapi wajahnya tidak serupa dengan Tuhan. Wajahnya serupa dengan dunia. Saudara tahu endingnya di mana? Aku tidak mengenal kamu pembuat kejahatan. Hati-hati saudara. Makanya tadi saya awali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang, hari ini. Mau pendeta kayak saudara, mau pelayan majelis, saya tidak peduli. Baguslah saudara memberikan waktu hidup untuk melayani Tuhan. Tapi bagaimana hidup kita hari ini dengan Tuhan? Saya katakan tadi, Belsyazar dengan Tuhan sudah selesai. Tetapi saya dan saudara dengan Tuhan belum selesai. Kita masih diberikan kesempatan. Jangan sampai kehidupan kita sama dengan Belsyazar. Waktu ditimbang dengan neraca kerajaan sorga, didapati rusak, didapati mutunya rendah. Padahal setiap kali di depan mimbar. Ini pukulan yang sangat keras buat saya juga. Nah kenapa Raja Belsyazar? Padahal sebenarnya kalau kita baca, nanti sebentar saudara baca ya, pasal 5. Daniel pasal 5 secara keseluruhan. Saudara baca, Raja Belsyazar ini punya seorang ayah yang punya pengalaman spektakuler dengan Tuhan. Raja Nebukadnezar. Dia banyak kali melihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Yang membuktikan bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang benar. Allah yang disembah oleh Syadrak, Mesak, dan Abednego. Allah yang disembah oleh Daniel. Salah satu pejabat dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Itu mata mereka sendiri yang melihat. Poin yang pertama, Raja Belsyazar menolak yang namanya kebenaran. Selama saya dan saudara menolak kebenaran, maka selama itu pula saya mau katakan, kita akan menjadi orang-orang yang terbelenggu. Menjadi orang-orang yang terikat. Saudara tidak akan pernah bebas untuk menyembah Tuhan. Sepintar apapun saudara main musik, ya, tapi masih dalam keadaan terbelenggu karena menolak kebenaran. Sepintar apapun saudara worship leader,
tetapi menolak kebenaran, saudara masih terbelenggu dan terikat. Saudara tidak bertobat, ditimbang dengan neraca sorga, terlalu ringan. Poin yang kedua, saudara ya. Poin yang kedua, kenapa Raja Belsyazar ditimbang terlalu ringan? Terlalu ringan. Karena Raja Belsyazar lebih menghormati dirinya sendiri, lebih menghormati perasaannya sendiri daripada dia menghormati perasaan Tuhan. Lebih menghormati harga diri daripada perasaan Tuhan. Waktu saya disakiti, waktu saudara disakiti, reaksi kita ingin membalas. Kita tidak mau harga diri kita direndahkan. Kita tidak mau orang lain berkata kita bodoh. Kita seperti mau membalas. Yang penting perasaan saya terpuaskan. Yang penting harga diri saya tidak terusik. Tapi kita lupa, ada satu pribadi yang perasaannya terusik, yaitu Bapa di sorga. Waktu emosi kita keluar, kita merasa puas. Kita menjaga harga diri kita, menjaga martabat kita, menjaga profesi kita, menjaga kedudukan kita. Kita lebih menghormati perasaan kita daripada menghormati perasaan Bapa. Waktu ada yang memfitnah kita, menceritakan hal-hal yang menyinggung perasaan kita, di situ kelihatan apakah kita lebih menghormati perasaan kita, lebih menghormati harga diri kita, atau perasaan Tuhan. Banyak hal yang bisa memunculkan reaksi emosi, emosi-emosi yang tidak kudus. Raja Belsyazar, dia lebih menghormati kesenangannya, ya. Di dalam ayat 2 dari pasal yang kelima, dalam kemabukan anggur Belsyazar menitahkan orang untuk membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Dan kalau saudara baca ayatnya yang ke-23 dari pasal 5, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Ya, orang yang lebih menghormati dirinya sendiri daripada Tuhan, itu adalah orang yang sombong. Dan waktu dia ditimbang, dia didapati tidak memuaskan. Kita kelihatan seperti melayani Tuhan, tapi waktu harga diri kita, sepertinya harga diri kita tercemar, perasaan kita tercemar. Maaf, ada orang-orang yang buang kotoran, ya, membuang kotoran terhadap harga diri kita. Harga diri kita sepertinya bau, menjijikkan. Dan kita mulai bereaksi. Kita mau mencari pembenaran untuk membersihkan nama baik kita, untuk membersihkan harga diri kita. Saudara tidak menghormati perasaan Tuhan. Saya mau tanya, bagaimana kalau Tuhan ada di situ? Reaksi Tuhan seperti apa? Pasti dia akan menepuk bahu kita. Sabar bro, sabar sister. Seperti pengalaman peristiwa di Taman Getsemani. Petrus marah besar waktu dia melihat gurunya
diperlakukan dengan tidak pantas oleh tentara-tentara pengawal-pengawal bersama-sama dengan Yudas Iskariot, sehingga Petrus mengambil pedangnya, sehingga putus telinga kanan dari Malkus. Tapi apa reaksi Tuhan? Petrus seolah-olah mau membela Tuhan, tetapi dengan caranya sendiri. Tapi reaksi Tuhan seperti apa? Tuhan menyembuhkan telinga dari Malkus, dan Tuhan berkata kepada Petrus, sarungkan kembali pedang. Dengan kata lain, saya mau pakai bahasa gaul, sabar bro. Kita kelihatan kita pribadi yang rendah hati atau sombong itu di saat harga diri kita terusik. Di saat kita mendengar ada beberapa kalimat yang sepertinya tidak menghargai kita. Di situ akan muncul diri kita, identitas kita yang sebenarnya. Apakah engkau hamba Tuhan yang rendah hati? Atau engkau hamba Tuhan yang hanya menyembunyikan identitasmu di belakang mimbar, di balik dasi? Kalau kita tidak menyadari hal ini dan kita tidak bertobat, kita ditimbang terlalu ringan. Memang menyakitkan saudara, sangat menyakitkan waktu harga diri kita diusik. Kita dikata-katain, kita difitnah. Wah, sakit saudara. Tapi karena kita menghargai perasaan Tuhan, kita menyadari ada satu pribadi di samping kita yang berkata, bisa dilewati. Kamu pasti bisa. Sehingga yang tadinya kita mau marah, yang tadinya kita mau bereaksi lebih, tapi ada Roh Kudus yang menahan keinginan itu. Sehingga kita hanya menangis. Biarlah penilaian itu engkau yang buktikan Tuhan. Kita ingat Maria dikatain oleh Marta. Tuhan, engkau tidak peduli saudaraku. Dia hanya berdiam diri, dia tidak membantu aku bekerja, dia hanya duduk diam di sini. Suruh dia membantu aku. Bagaimana reaksi Maria? Apakah dia membenarkan dirinya sendiri? Dia hanya diam. Dia membiarkan harga dirinya sebagai seorang kakak, karena dia menghormati perasaan gurunya. Sehingga dia dibela oleh Tuhan. Marta, Marta, engkau terlalu sibuk dengan banyak perkara. Tetapi dia, Maria, telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Jadi saya mau katakan kepada seluruh pemirsa Jabez Ministry, waktu kita mendapatkan perlakuan seperti ini, kita ingat perasaan Tuhan. Jangan seperti Raja Belsyazar, dia lebih menghormati perasaannya sendiri, dia lebih menghormati harga dirinya, dia lebih menghormati perasaannya, dia lebih menghormati hatinya daripada hati Tuhan. Ini terbukti keadaan kita dengan Tuhan seperti apa waktu keadaan-keadaan seperti ini muncul di depan kita, ada di depan kita, terjadi di dalam hidup kita. Kita menghormati Tuhan enggak? Saudaraku, di tempat ibadah seperti ini kan diam-diam, alim-alim ya, kudus-kudus, suci-suci. Tetapi waktu kita kembali ke aktivitas kita sebagai seorang pekerja kantor kah, di pasar, di rumah, di situ kelihatan apakah kita menghormati dia atau kita menghormati keadaan kita yang sudah terusik, tersakiti. Raja Belsyazar tidak memperhitungkan perasaan Tuhan, sehingga dia ditimbang terlalu ringan. Poin yang terakhir, kenapa Raja Belsyazar tidak memuaskan? Dalam ayatnya yang ke-30 ayat terakhir, pada malam itu juga, perhatikan baik-baik ya, pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Poin yang terakhir, Raja Belsyazar
tidak pernah memperhitungkan adanya panggilan mendadak dari atas. Banyak orang percaya seperti ini. Dia hidup sembarangan, ngomong sembarangan, bertindak sembarangan. Dia tidak pernah memperhitungkan adanya panggilan mendadak di hari itu seperti Belsyazar. Ini poin yang terakhir. Tidak memperhitungkan adanya panggilan mendadak. Mari saudara, lewat pelayanan hari Minggu ini, memotivasi saya dan saudara untuk kembali melihat dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Seharusnya semakin lama kita dengan Tuhan, kita semakin dewasa, semakin punya rasa takut di tempat sementara ini, supaya nanti di saat panggilan mendadak itu tiba, kita dihormati, kita diperkenankan, selalu di hadirat, selalu di hadirat. Menjaga perasaanmu Bapa, menjaga perasaanmu Bapa, melebihi perasaanku. Oh, selalu di hadiratmu, menghormati kebenaranmu, menghormati kebenaranmu. Ku rela pikul salibmu, ku rela pikul salibmu. Ya Roh Kudus, beri kami kekuatan. Ya Roh Kudus, beri kekuatan menyenangkanmu Bapa.
Kalau suatu saat nanti ada panggilan mendadak dari Bapa di sorga, dan kami siap mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapan Bapa. Kami siap mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kami, isi hati kami, perasaan kami, motivasi kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, semua aktivitas hidup kami selama di bumi akan siap kami pertanggungjawabkan di hadapan Kau. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus berkati kami. Berkati siaran Gadis Ministry, menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.